Bayangkan skenario ini. Tahun ke-2030, kamu sedang menyeruput kopi pagi di teras rumahmu di Penajam Pasir Utara, kawasan elit ibu kota Nusantara. IKN sudah jadi, megah, futuristik, tapi ada satu masalah besar. Negara tetangga di utara kita bukan lagi Malaysia. Pagi itu, berita di TV bukan membahas kemacetan Jakarta, tapi membahas ribuan pengungsi yang membanjiri perbatasan Entikong. Rupiah anjlok karena investor panik. Kenapa? Karena tembok pelindung kita di utara runtuh. Sabah dan Sarawak memutuskan untuk merdeka. Ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah bom waktu geopolitik yang sumbunya makin pendek setiap harinya. Dan kalau bom ini meledak, ledakannya bukan di Kuala Lumpur, tapi tepat di depan halaman rumah baru kita, IKN. Pertanyaannya, siapkah dompet dan keamanan kita menghadapi tetangga baru yang mungkin tidak seramah yang lama? Selamat datang di Boleh Tahu. Hari ini kita akan bedah skenario geopolitik paling ngeri-ngeri sedap di Asia Tenggara. Oke, biar kita paham, kenapa tetangga kita ini bisa retak? Kita harus mundur dulu ke tahun ke-1963. Bayangkan, Malaysia itu bukan sebuah negara yang natural terbentuk kayak kerajaan zaman dulu. Malaysia itu ibarat sebuah perusahaan joint venture atau kongsi bisnis. Pesertanya ada 4. Malaya Semenanjung, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Kontrak kerjanya bernama MA 63 Malaysia Agreement 1963. 2 tahun kemudian, Singapura keluar atau dikeluarkan dari kongsi. Nah, tinggal bertiga nih, Malaya, Sabah, dan Sarawak. Masalahnya, selama puluhan tahun, Sabah dan Sarawak merasa diperlakukan bukan sebagai mitra kongsi, tapi sebagai anak buah. Coba lihat ini. Di Kuala Lumpur, gedung pencakar langitnya menyentuh awan. Tapi di pedalaman Sarawak, banyak saudara kita di sana yang sekolahnya masih harus nyebrang sungai pakai perahu reot, jalanannya hancur lebur, padahal uang buat bangun gedung tinggi di Kuala Lumpur itu sebagian besar datang dari minyak dan gas yang disedot dari perut bumi Sabah dan Sarawak. Bayangkan kamu punya rumah, di halamanmu ada sumur minyak, tapi hasil jual minyaknya diambil sama kakakmu yang tinggal di pulau seberang. Terus kamu cuma dikasih uang jajan receh. Marah nggak? Pasti marah dong. Inilah yang disebut sentimen anti semenanjung. Mereka merasa dijajah oleh saudara sendiri. Sekarang kita masuk ke hitungan duitnya. Ini bagian yang bikin para elit di Kuala Lumpur susah tidur. Sabah dan Sarawak itu adalah sapi perah ekonomi Malaysia. Tanpa mereka, Malaysia kehilangan hampir 60% cadangan minyak dan gas mereka. Kalau mereka merdeka, Malaysia Semenanjung bakal langsung turun kelas. Dari negara kaya minyak, jadi negara importir minyak, mata uang ringgit bisa terjun bebas. Tapi coba, kita balik posisinya. Kalau Sabah dan Sarawak jadi negara sendiri, sebut saja negara Borneo Utara. Mereka bakal jadi negara kecil yang super kaya. Mungkin mirip Brunei Darussalam, tapi versi lebih besar. Mereka punya minyak, mereka punya sawit, dan mereka punya lokasi strategis di Laut Cina Selatan. Nah, sebelum kita lanjut ke dampaknya buat Indonesia, coba tulis di kolom komentar. Menurut kalian, kalau Sabah dan Sarawak lepas, apakah mereka bakal lebih akrab sama Indonesia atau malah jadi saingan berat kita? Jawab jujur ya, Auckland. Masalahnya, kemerdekaan itu nggak semudah ganti status di KTP. Teman-teman, inilah bagian yang paling krusial buat kita, orang Indonesia. Kenapa kita harus peduli? Karena ibu kota Nusantara IKN ada di halaman depan mereka. Skenario 1, kemerdekaan damai. Oke, anggaplah mereka pisah baik-baik. Kita punya tetangga baru yang kaya raya. Ini peluang bagus. IKN bisa jadi pusat perdagangan. Kita bisa jualan semen, baja, dan tenaga kerja ahli ke mereka. Hubungan diplomatik lancar. Ekonomi Kalimantan booming, happy ending. Tapi, sejarah mengajarkan kita, perpisahan negara jarang ada yang mulus. Skenario 2, kekacauan dan proxy war. Kuala Lumpur nggak mungkin rela lepasin dompet mereka gitu aja. Bisa jadi ada konflik bersenjata, atau lebih parah, campur tangan asing. Ingat, Laut Cina Selatan di utara Sabah itu jalur panas. Kalau Sabah jadi negara baru yang lemah pertahanannya, siapa yang bakal masuk Cina? Kacau Amerika. Kalau dua raksasa ini berebut pengaruh di Sabah, itu artinya perang terjadi tepat di pagar IKN. Bayangkan, ribuan pengungsi dari Sabah lari ke Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.
Sistem sosial kita bakal kewalahan. Harga barang di perbatasan bakal gila-gilaan. Dan yang paling seram, stabilitas IKN sebagai pusat pemerintahan akan terganggu selamanya. Siapa investor yang mau tanam modal di IKN kalau 200 km dari situ ada zona perang? Ah, Bang, itu kan cuma teori konspirasi. Tunggu dulu. Tahu nggak apa yang terjadi beberapa tahun terakhir? Politik di semenanjung Malaysia itu lagi sakit, gonta-ganti Perdana Menteri kayak ganti baju. Sementara di seberang lautan, politisi di Sarawak makin kompak. Mereka sekarang jadi kingmaker. Siapapun yang mau jadi PM di Malaysia harus cium tangan dulu sama Blok Borneo. Mereka mulai menuntut hak otonomi yang lebih besar. Mereka minta jatah kursi parlemen 35% supaya semenanjung nggak bisa ubah andang-andang seenaknya. Mereka mulai sebut wilayah mereka bukan negeri provinsi, tapi wilayah region yang setara dengan Malaya. Bibit perpisahan itu sudah ditanam, tinggal tunggu waktu. Apakah akan disiram sampai tumbuh besar atau dipangkas? Jadi, apa intinya buat kita? Indonesia harus super waspada. IKN di Kalimantan bukan cuman soal mindahin gedung, tapi juga mindahin pusat gravitasi geopolitik kita ke tengah gelanggang pertarungan. Jika Malaysia retak, Indonesia bisa jadi kakak besar yang menstabilkan kawasan. Atau kita malah ikut terseret dalam reruntuhannya. Satu hal yang pasti, peta Asia Tenggara yang kita hafal di sekolah dulu mungkin nggak akan sama lagi dalam 10-20 tahun ke depan. Kalau kamu suka pembahasan daging tapi santai kayak gini, bantu kita dengan tekan tombol subscribe dan loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan saat kita bahas topik panas lainnya. Saya dari Boleh Tahu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.